Rabbi shrah li sadri Allah wa yassir li amri rahman wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita berkumpul kembali bersama-sama. Selanjutnya selawat barakah salam semoga disampaikan kehadirat junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada beliau sampai kita harta beliau yang akhir ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita membuka kitab Sirah Asrar karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Kaji judulnya Tirai Gelap dan Tirai Cahaya. Kaji kita malam ini. Kita potong dulu ya masalah sembahyang semalam. Tirai gelap dan tirai cahaya. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah a'ma wa adalla sabila. Dan barang siapa yang di dunia ini buta, dan barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun akan buta dan jalannya lebih sesat. Buta bermaksud di sini. Dan barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun akan buta dan jalannya lebih sesat. Yang dimaksud buta dalam ayat ini adalah buta mata hati. Maksud dalam ayat ini adalah buta mata hati. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46 Allah berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Nah sesungguhnya bukanlah mata lahiriah yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata lahiriah yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Penyebab butanya mata hati seseorang hamba adalah kegelapan hijab. Penyebab butanya mata hati seorang hamba adalah kegelapan hijab, kelalaian dan kealpaan, karena jauhnya diri dari penepatan janji dengan Tuhannya. Karena jauhnya diri dari penepatan janji dengan Tuhannya. Berarti kita sudah berjanji sama Allah. Berarti kita sudah berikrar dengan Allah. Di mana kita berikrar dengan Allah? Waktu di alam ruh. Di alam ruh kita sudah berikrar dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Maka roh-roh kita menjawab, Engkaulah Tuhanku, dengan ucapan kita yaitu La ilaha illallah. Berarti kita sudah berjanji hadapan Allah waktu di alam roh. Di alam dunia kita dituntut kembali untuk perjumpaan itu kita kepada Allah. Waktu di alam roh kita sudah berjumpa dengan Allah. Berarti yang berjumpa siapa? Roh yang
berjumpa dengan Allah. Ruh juga yang kembali kepada Allah. Jasad ruh. Alastu bi rabbikum qalu wala syahidna. Apakah aku ini tidak Tuhanmu, kata Allah. Engkaulah Tuhanku, dengan ucapan la ilaha illallah. Berarti di alam dunia kita disuruh untuk mengenal kembali. Bagaimana cara untuk mengenal kembali itu? Sementara waktu di alam ruh kita sudah berjumpa dengan Allah. Kenallah diri. Bagaimana cara untuk mengenal diri? Berthariqah. Mesti mengambil talqin zikir. Karena zikir itu wajib. Apa arti zikir itu? Ingat. Mengingat Allah itu wajib atau sunnah? Wajib. Kalau sunnah mengingat Allah, sembahyang itu sunnah. Apa arti sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan apa-apa. Maka kalau sunnah hukumnya mengingat Allah, berarti sholat itu sunnah. Bukan hanya sunnah Nabi, hukumnya sunnah. Kalau dihukumkan zikir itu sunnah. Nah, sedangkan dalam Al-Quran Allah perintahkan faizah qaditul shalah fazikrullah. Apabila kamu setelah selesai sholat maka berzikirlah. Zikir kita banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Silakan. Tapi tauhidkan dulu Allah itu. Apa arti tauhid itu? Mengesahkan asma Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan afal Allah, mengesahkan zat Allah. Itulah tauhid. Itu tauhid. Penyebab butanya mata hati seorang hamba adalah kegelapan hijab, kelalaian. Lalai itulah maka bisa kita terdidik kembali pada Allah. Sudah ditakdirkan oleh guru-guru kita, tak kita amalkan, gelap balik dia. Tak ubah seperti macam kotoran yang jatuh. Jatuh kotoran itu tak dibersihkan, maka kotoran itu akan menumpuk macam tai buruk. Jatuh dia, jatuh, tak dibersih, maka akan menumpuk. Maka sulit lagi untuk membersihkan karena karang itu sudah besar, sudah kuat, sudah menumpuk dia. Maka setiap hari itu kita bersihkan. Apa pembersihnya? Alat pembersihan itu adalah zikrullah, yaitu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Ini saya ulang lagi kembali tentang masalah menarik istighfar, tentang masalah selawatnya. Biar kena zikir kita kepada Allah, biar sampai maksud kita cepat pada Allah. Astaghfirullah, tarik dari kalbu. Astaghfirullah. Ruhnya naik ke nur ilahi, ke dalam otak. Tarik dari kalbu. Alif itu tarik, karena alif itu adalah sir Allah. Astaghfirullah. Dari kalbu, astaghfirullah sampai ke tengah-tengah hidup. Karena di sini ada makam. Maka tarik itu astaghfirullah. Nantulah. Halo, turun sampai ke ujung kaki. Di situ dia melebur dosa-dosa. Kalau engkau berzikir, engkau berdosa, kan engkau sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu yang tak berdosa. Awas ya. Nah, sepilih yang Pak ini. Kalau engkau berzikir kepada Allah, engkau berdosa, bagaimana sampai hanya engkau kepada Allah? Bagaimana engkau bisa sampai kepada Allah? Karena Allah itu Maha Suci. Sucikanlah dirimu zahir dan batin. Hari astaghfirullah, hari pula Al-Ghafurur Rahim, melebur. Karena Al-Ghafurur Rahim itu sifat penyayang dia, sifat kasih dan sayang kepada hamba. Siapa hamba yang sifat maha kasih maha penyayang, yang disayang, yang dikasihi? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah. Maka dalam kitab Fathul Bari diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad itu untuk supaya hamba-hamba itu, umat-umat itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dari istighfar itu astagfirullah. Dan saya sholat hari, karena siap sholat
Ini pegang ilmu. Inilah untuk syarat berzikir itu sampai kita kepada Allah. Astagfirullah. Pejamkan mata, pandang. Astagfirullah. Tarik utang. Astagfirullah. Al-Ghafurur Rahim. Dileburnya segala dosa. Karena tadi kita sudah berdosa. Di mana dalam berdosanya? Bisa dan dalam sembahyang itu bisa kita berdosa. Lalai kepada Allah, dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang lalai dalam salat. Kalau sudah lalai dalam salat itu celaka, sudah celaka itu berdosa. Astagfirullah. Dari kolbu lagi, dari kolbu disusul sebelah kiri. Astagfirullah. Naik kuta. Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafurur Rahim melebur segala dosa. Baru selawat. Selawatnya macam mana? Jangan hanya batas di mulut. Kalau cerita pahala udah pahala. Ini sampai ke derajat Allah. Tarik lagi Allah itu. Waktu berselawat, tarik dari qalbu lagi Allah itu. Karena asma Allah itu di qalbu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pandang pada tubuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pandang pada tubuh jasmani. Dipandang tubuh pada jasmani itu. Baru kena zikir itu. Ulang lagi, berpaham. Istighfarnya dari qalbu naik ke otak. Ya, astagfirullah. Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafurur Rahim melebur. Karena ini semuanya dosa nih. Maka dilebur di tengah Al-Ghafurur Rahim. Sampai 3 kali. Baru kali selawat Allah. Tadi juga Allah dari qalbu. Dan ini mesti tetap setiap berzikir mesti dibuat supaya dia jajak dari situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada sifat Muhammad itu pada diri. Pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah kali lagi mesti itulah dilaporkan. Karena ini adalah amalan mesti diulang-ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. 3 kali. Baru bintang. Ilahi anta maksud ya Allah, yang kau yang maksud. Wa ridha bi ridha aku cari Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Beri aku kemampuan supaya kita bermahabbah untuk mengenal Engkau. Berarti mengenal Allah itu wajib hukumnya. Mengenal Allah itu wajib. Karena kalau tak kenal, bagaimana mau menyembah? Maka ditarik dengan kalimat la. Dipandang kalimat la. Dari bambu satu, pandang la. Kalimat nabinya ada. Dipandang kalimat itu menembus sampai ke tulang belakang. Masukkan kalimat la ke dalam otak. La ilah di atas susu kanan. Di bawah susu kanan. Itu Nabi matkan satu lagi di situ. La ilaha illallah. Mesti isbat.
Tarik kaki dari bawah, pejamkan mata, pandang kalimah la. Jangan tapi pandang. Kalau sudah jajan, tak pada dipandang, dia sendiri yang nampak. Tapi awal permulaan tahap belajar, pandang dulu kalimah la. Lam jalalah itu dipandang. La ilaha isbat illallah dia disebutkan. Sedangkan la ilaha tadi dinafikan, ditiadakan. Karena arti la ilaha tiada Tuhan. Arti Tuhan itu sambutan hati. Illallah biar berbentuk dia qalbu, hidup dia. La ilaha illallah. Maka zikir itu diikuti aja imam itu diikuti. Kita tak usah perlu kuat. Kalau yang kuat dia memang sejajar dengan imam tak masalah. Tapi kalau dia pecah, singkat, zigzag, jangan. Yang kuat itu pelan-pelan aja. Yang penting jalan zikir itu ikutin aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipandang itu kalimah la ilaha itu dipandang supaya jangan lari. Kita kan masih dalam tahap belajar itu bingung lagi nih. Macam-macam banyak yang masuk. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau bukan terus la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isi illallah dalam kalbu. Isi. Isbat itu mesti la illallah, la illallah. Karena kata Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimu thayyibah wal 'amalu shalihu yarfa'. Kepadanya naik gubahan kata-kata yang indah, yakni la ilaha illallah, dan kepadanya terangkat amal yang shalih. Dengan la ilaha illallah maka terangkatlah amal yang shalih. Jadi tanpa la ilaha illallah apakah tidak terangkat? Tidak. Yang ngomong Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 10. Karena dengan kalimah la ilaha illallah maka terangkatlah amal yang shalih. Terangkat dari la ilaha illallah itu, maka wajib hukumnya berthariqah. Karena thariqah itu adalah syariat. Syariat itu ada dua versi. Syariat zahir, ada syariat batin. Ada syariat zahir hukum menentukan sah batal. Ini syariat zahir. Ada syariat batin menghubungkan ruh kepada yang mempunyai ruh. Syariat batin ini perjalanan rohani. Makanya alam itu ada empat: alam jasmani, alam rohani, alam nurani, alam rabbani. Ada empat alam. Alam jasmani, alam manusia. Ini yang dibilangkan dengan alam nasab, alam manusia. Jadi manusia ini alam tidak. Alam. Empat alam dia. Tak sampai kepada Allah itu. Alam jasmani, alam rohani, alam nurani, alam rabbani. Dengan empat yang ini mesti dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi saya lepas daripada la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah benteng. Kenapa mesti dipandang kalimah la waktu kita dalam zikir itu? Nanti waktu kita menghadapi sakaratul maut tak ada lagi yang fana, melainkan la ilaha illallah yang fana kita. Asik kita dengan la ilaha illallah. Yakinlah dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah memberikan semua apa yang kita maksud, apa yang kita hajat. Walaupun belum diberikan oleh Allah, tetap istiqomah. Di dalam berthariqah ini mesti istiqomah. Sekalipun wali mursyid yang memang mentalkinkan kita, kalau kita tidak istiqomah, jangan perintah.
Dalam bertorikoh jangan ada pelin-pelan. Tak boleh pelin-pelan dalam bertorikoh. Yakin, amalkan. Kalau tak yakin, wali kursi sendiri pun haji sama Syekhul Abdul Arifin, Abah Agung sendiri pun yang mentakdirkan kalau kita tidak istiqomah tidak. Walaupun Ahmad Khatib Sambas masih hidup, dia yang mentakdirkan kita kalau kita tidak istiqomah. Jadi kepadanya naik ubah-ubahan kata-kata yang indah, yakni ucapan la ilaha illallah. Kepadanya terangkat amal yang soleh. Kepada la ilaha illallah maka terangkat. Nah, maka kalaulah dilihat nanti di alam kubur, waktu kita sudah berpulang, diperiksa oleh malaikat, ditengok oleh Allah, ada tidak kalimah la ilaha illallah? Ada tidak kita beribadah karena Allah? Apabila kita beribadah hanya karena manusia, berarti kita tidak bergantung kepada Allah. Berarti kita bergantung kepada manusia. Bergantung kepada manusia tidak akan pernah bakal, tidak akan pernah kekal. Tapi bergantung kepada Allah, karena Allah yang kekal, Allah yang bakal. Allah yang bersifat yang ta'ala di nafsi, Allah yang bersifat wahdaniyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jaddidu imanakum." Qalu kaifa najidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbaharulah iman kamu. Kata Rasulullah, perbaharulah iman kamu. Sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Jawab Nabi dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Berarti kita tak lepas daripada la ilaha illallah, karena kita dicakup oleh Allah. Hidup kita dicakup oleh Allah, mati kita dicakup oleh Allah, rezeki kita dicakup oleh Allah, nafas naik turun kita dicakup oleh Allah, menumbuhkan gigi kita Allah, menguburkan gigi kita Allah, merubah pandangan kita yang dulu terang menjadi redup Allah, yang menumbuhkan uban kita Allah. Berarti kita tidak lepas daripada Allah. Tidak lepas daripada Allah. Kalau kita sudah tidak lepas kita kepada Allah, maka kita harus bersama dengan Allah. Dengan Allah. Buka Quran surah Al-Hadid ayat 6. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kamu di mana saja ada kamu. Apa yang Allah itu bersama dengan kamu? Sifat. Karena dengan sifat inilah maka kita bisa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Takkan menjadikan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah Aku. Setiap penyembah itu mesti kenal. Setiap kita mau menyembah mesti kita kenal. Kita sekarang ini menyembah tapi tak kita mengenal. Kita berzikir, kita bosan karena kita tak tahu dalam zikir. Tapi kalau tahu kita dalam zikir, la ilaha illallah, la nabi, la ilaha nabi, menjalankan keakuan diri, mengadakan keakuan Allah. Kalau sudah tidak ada keakuan diri, yang ada keakuan Allah, barulah mengangkat takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Karena kita sudah kita nafikan keakuan diri kita. Sulit itu. Para jemaah luar awak ya, sulit itu untuk mencarinya. Sulit untuk mendapatkannya, sulit mencari, sulit untuk mendapatkannya. Nak berlatih. Yang ada pada diri kita selalu kita lah yang beribadah. Itulah yang ada yang terletak dalam diri kita. Payah untuk menafikan. Tapi kalau sudah kekal zikirnya, kekal nafinya, pas letakkan isbat itu, betul ikrarnya, betul tasbihnya, maka kita tidak lain lakukan. Karena tujuan yang kita tuju melainkan Allah. Kalau sudah kita betul la ilaha illallah, insya Allah akan sampai kau kepada Allah dan kau akan bersama-sama dengan Allah. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, apa yang kita lakukan? Semua hajat dan maksud kita itu akan diberikan oleh Allah. Yang penting kita mesti ridho. Karena di dalam ilmu ini mesti ridho Allah yang kita cari. Karena kita sudah lambangkan ilahi anta maksud. Ya Allah, engkau yang maksud. Ridho dan mencari Allah. Kalau sudah kita masuk Allah, jangan kita bergantung kepada makhluk. Makhluk boleh berbeda dengan kita, namanya hamba-hamba Allah. Tapi kita tidak boleh satukan hati kita kepada makhluk. Makhluk sampai mana tahan makhluk.
Ya. Jadi tirai gelap dan tirai cahaya yang dimaksud Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir ini apa itu? Buta mata hati. Buta mata hati. Bukan mata lahiriah. Melihat Allah itu bukan dengan mata lahiriah. Melihat Allah itu dengan mata basirah, mata hati. Karena dalam hati itu, karena dalam qalbu itu ada hati. Dalam hati itu ada fu'ad. Dalam fu'ad itu ada sarofah. Dalam sarofah itu ada sir. Dalam sir itu ada aku, kata Allah. Berarti asma itu untuk apa di situ? Illallah. Karena dalam sir itu ada aku, kata Allah. Paham kan ya? Di dalam sir itu ada aku. Makanya Allah itu jauh tidak berantara, tetap tidak bersentuhan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih hampir daripada urat leher. Ini urat leher, lebih dari hampir Allah. Karena tadi dalam qalbu tadi ada hati dan hatinya. Dalam hati ada qalbu, dalam qalbu ada fu'ad, dalam fu'ad ada sarafah, dalam sarafah ada sir, dalam sir ada aku dan Allah. Berarti Allah tak jauh, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Maka Nabi kata kalimah la ilaha. Dengan kalimah la ilaha tidak bisa kita sampai kepada Allah. Baru kita puji. Kalau sudah kita la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, baru kita puji. Apa kita puji? Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Kita puji dia karena dia maha suci. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bagi Allah baru kita besarkan dengan Allahu Akbar. Kita terbagi subhanallah dulu. La ilaha illallah. Bagaimana kita sampai kepada Allah? Tak bisa, mesti la ilaha illallah dulu. Karena waktu di alam ruh kita sudah la ilaha illallah. Apakah di alam ruh dulu kita subhanallah? Tidak. Hanya iklan ya. Iklan buat kita semua yang hadir. Jadi maka dulu subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau dalam amalan sehari umat, ya jelaslah alhamdulillah dulu. Tapi di dalam Al-Quran, alasmu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf 122. Buka Quran surah Al-A'raf 122. Alasmu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini tidak Tuhanmu, kata Allah, ketika Allah menjadikan Adam, ketika Allah menjadikan seluruh ruh manusia, maka seluruh ruh manusia mengucapkan Engkaulah Tuhanku, la ilaha illallah. Adakah Allah berfirman pujianmu subhan? Tidak, tak ada. Kalau ada tidak ada. Karena dalam Quran surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini tidak Tuhanmu, kata Allah, Engkaulah Tuhanku. Ruh kita, anak-anak Adam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di alam ruh kita sudah berjumpa dengan Allah. Di alam dunia dituntut kembali perjumpaan kita itu kepada Allah. Dulu kau sudah berjumpa dengan aku, engkau belum suci fitrah. Sekarang engkau berjumpa dengan aku, engkau masih fitrah. Nah, bagaimana cara fitrah tadi? Istighfar tadi. Karena kita selalu berdosa dengan istighfar. Kita lebur. Astagfirullahaladzim. Jangan hanya batas di lisan. Bagaimana dengan lisan? Kalau kita pahala, udah banyak pahala. Baca Quran pahala, berjalan kemana pahala. Ini bukan kaji masalah pahala. Ini mengkaji kedekatan kita dengan Allah. Saking dekatnya kita dengan Allah, tak ada kita yang ada Allah. Jadi kalau kita berzikir, kita berdosa bagaimana? Juga sampai kepada Allah, tak sampai. Karena yang kita puji itu yang suci, sementara kita dalam keadaan kotor, najis, kulit semuanya bersih. Tapi pada batinnya kita syirik tak diampunkan oleh Allah. Ada yang lain diampunkan oleh Allah, syirik tidak. Maka waktu kita mengucapkan la ilaha illallah itu kita sudah
fitrah, karena di alam roh kita sudah suci. Maka sucikan kembali kita di alam dunia. Bagaimana cara mensucikan di alam dunia? Itulah talqin. Talqin itu maksudnya itu adalah tobat, suci kembali. Seandainya orang yang sudah ambil talqin itu, begitu dia ambil talqin itu mati dia. Tahukah macam mu'alaf masuk Islam? Orang Kristen masuk Islam yang dulu itu punahnya dilebur dengan Islam. Apa arti Islam? Suci. Apa makna Islam? Selamat. Jadi kita bilang Islam, sementara kita tidak suci. Zahir kita suci, batin kita kotor. Pak Maru itu batin tadi lah kotor tadi itu dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia menjadi suci. Kalau dia sudah dengan la ilaha illallah suci, maka dipujinya oleh Allah. Maka Allah dipujinya dengan subhanallah. Maka dalam hadis Imam Muslim, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, kata Rasulullah, hadis sahih dari Imam Muslim, barang siapa berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun ia mempunyai dosa sebesar kuil di lautan, akan diampunkan oleh Allah dosanya itu. Hadisnya sahih. Nah, bagaimana dia nak memuji sementara dia belum kenal? Bagaimana untuk mengenal ini? Maka talqin. Waktu mengambil talqin itu namanya janji tidak? Janji. Talqin itu ada namanya janji. Ngambil janji sama siapa? Sama guru atau sama Allah? Sama Allah, bukan sama guru. Karena yang memberikan la ilaha illallah ini adalah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, melalui Jibril. Penyebab bukanya mata hati seorang hamba adalah kegelapan hijab. Hijab inilah yang selalu membimbing kita. Merasa kita sudah ditarget, sudah mau begitu. Kalau sudah engkau tanam, maka mesti engkau rawat. Tahu tanam bunga, begitu ditanam, rawat, jangan dibiarkan. Maka dipupuk terus, disiram terus. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pukul sampai berapa? 165. Kenapa masih 165? Untuk menetapkan iman di situ. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi jangan kurang. Kurang tak masalah, nanti didabal, ditolong. Jadi kalau kita hitung zikirnya 100, zikirnya 100 berarti hitungan itu hitungan sama dengan 3 kali juga. Kalau pahalanya lebih banyak memang, tapi hitungannya tetap 3. Karena tidak terhitungnya 1 anak 5. 100 itu bisa kita zikir, hitungannya tetap 3. Tetap 3. Belum ke 165. Tapi banyak kita sebut. Betul. Pahalanya banyak Allah sebut, tapi hitungannya tetap 3. Kalau 165 pas dia di situ. Untuk apa? Untuk menetapkan iman di situ. Apa arti imanmu? Percaya. Percaya apa? Adanya Allah. Kalau kita kaji lagi, mana adanya Allah? Allah itu apa? Allah itu kan nama. Setiap nama itu pasti ada rupa, ada diri, ada sifat. Nabi Muhammad SAW bersabda pula, barang siapa memperbanyak zikrullah dan terlepas dari munafik. Kenapa kata Rasulullah itu? Barang siapa memperbanyak zikrullah dan terlepas dari munafik. Tanda-tanda munafik ada berapa? Ada 3. Pertama, apabila ia berbicara ia dusta. Apabila ia berjanji dia ingkar. Apabila ia dipercaya maka ia berkhianat. Awas lepas nih. Dipercaya, berkhianat. Apa dipercayanya? Kalimah la ilaha illallah sudah ditanamkan, tapi tak perlu mengamalkannya. Makanya tetap kita bawa, kita ajak kawan-kawan jemaah
sendiri. Kita tidak mungkin. Takwa itu berarti kita ngaji bukan karena Allah, karena orang. Takwa itu. Karena yang membantu kita dalam kubur besok orang apa amal. Maka kata Imam Samsudin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, besok waktu di hari kiamat besok, kita lihat kiamat nih. Setiap yang mati itu kiamat tidak? Kiamat apa namanya? Sukro, belum kubro ya, kubro hancur semua nih. Kiamat sukro itu terjadi pada orang yang mati. Maka nanti ketika kita di tanah, maka datang nantilah orang yang cantik, cerita, ganteng, wangi, membawakan wangi-wangian dari surga. Maka ruhnya bertanya, siapa engkau? Akulah amalanmu. Kenapa? Karena sering kita membahasakan lidah kita basah dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jajankan dia supaya asik dipandang kalimah la ilaha itu. Dipandang, letak zikir itu dipandang. Letak zikir itu mesti diantarkan. Kemana kalimah la, kemana kalimah ilah, kemana kalimah ha, kemana kalimah il, kemana meletakkan illallah. La illallah, la illallah. Sandarannya tetap ke kalbu. Karena kalbu ini yang tak bisa diizinkan oleh Allah iblis untuk masuk. Sedangkan yang dari jalan darah dipersilahkan oleh Allah iblis itu. Karena iblis minta kepada Allah supaya masuki rongga-rongga tubuh manusia ini melalui jalan peredaran darah. Jika kita dapat makan haram, tak kena kan? Tapi kalbu tak bisa, karena itu hanya Allah. Tak bisa. Yang bisa masuk dalam kalbuku adalah hamba-hambaku yang bertakwa. Kita mendapat takwa mudah, betul kan? Membilangkan takwa itu mudah, menjalankan takwa itu berat. Takwa, apa takwa? Apa takwa? Mengajak bertakwa. Makanya kadang-kadang kita disinilah sifat munafik kita tuh banyak. Kita ajak orang bertakwa, tapi kita tidak bertakwa. Kita